Halo teman-teman, pernahkah kalian membayangkan sebuah dunia yang begitu kelam, brutal, dan kejam, sampai-sampai harapan terasa seperti kemewahan? Itulah Dunia Berserk, karya Kentaro Miura. Dalam video ini, kita akan membahas kenapa Dunia Berserk disebut sebagai neraka yang nyata. Dari awal cerita di volume 1 chapter 1, kita langsung diperlihatkan dunia yang tidak mengenal belas kasih. Pembantaian, pengkhianatan, pemerkosaan, bahkan agama dan politik hanya menjadi alat untuk menindas. Adegan ketika Guts membantai para tentara di kota Koka, volume 1 chapter 1-2, langsung menegaskan ini bukan dunia pahlawan, ini dunia penuh darah. Di Golden Axe Arc volume 4-13, kita juga melihat perang antar kerajaan Midland dan Tudor, di mana rakyat jelata hanya menjadi korban. Kentaro Miura menggambarkan dunia medieval ini bukan sebagai fantasi indah, tapi sebagai realita kelam di mana manusia bisa jauh lebih kejam daripada monster. Tokoh utama kita, Guts, adalah simbol penderitaan. Dia lahir dari rahim seorang wanita yang sudah mati di medan perang. Pada volume 3 chapter 6, The Branded Seal, masa kecilnya penuh kekerasan. Dia dipaksa menjadi tentara bayaran dan bahkan mengalami pelecehan ketika masih anak-anak. Pengkhianatan terbesar datang di Eclipse volume 13 chapter 82-83. Ketika Griffin mengorbankan semua anggota Band of the Hawk demi menjadi Femto. Di sana, Guts kehilangan segalanya. Teman-temannya dimutilasi, Casca diperkosa tepat di hadapannya, dan ia sendiri ditandai dengan Brand of Sacrifice, yang membuatnya diburu oleh roh jahat setiap malam. Pada volume 13 chapter 85, sejak saat itu, hidupnya benar-benar menjadi kutukan berjalan. Kentaro Miura tidak membuat Dunia Berserk terlihat indah. Sebaliknya, dia memperlihatkan sisi tergelap manusia secara apa adanya. Conviction Arc volume 14-21, misalnya memperlihatkan bagaimana agama dijadikan alat kekuasaan. Adegan ini volume 16 chapter 113-115, di mana para witch hunt membakar orang-orang yang tak bersalah, mempertegas bahwa manusia di dunia ini bisa lebih kejam daripada iblis. Tidak ada pahlawan yang datang untuk menyelamatkan semua orang. Bahkan Guts sendiri bukanlah sosok pahlawan mulia. Semua harapan harus diperjuangkan dengan darah, keringat, dan air mata. Ironisnya, justru karena dunia ini begitu kejam, setiap momen kecil harapan terasa luar biasa. Salah satu contohnya ada di volume 9 chapter 55-56, ketika Casca memeluk Guts untuk menenangkannya. Bagi Guts yang bahkan tidak bisa menerima sentuhan tanpa merasa terancam karena trauma masa kecil, pelukan itu adalah satu-satunya kehangatan manusiawi yang dia rasakan. Adegan lain yang penuh harapan ada di volume 17 chapter 134-135, ketika Guts akhirnya berhasil melindungi Casca dari serangan Apostle. Meski harus berdarah-darah dalam dunia neraka ini, seberkas cinta bisa jadi penyelamat jiwa. Dunia Berserk memang kejam, penuh darah dan air mata, tapi justru disitulah letak manusiawinya. Ini bukan sekedar cerita balas dendam atau aksi brutal. Ini adalah kisah perjuangan seorang manusia untuk tetap menjadi manusia di dunia yang berusaha merenggut segalanya darinya. Itulah kenapa Dunia Berserk disebut sebagai neraka yang nyata. Bukan hanya karena brutalitasnya, tapi karena Miura memperlihatkan sisi manusia paling jujur, kegelapan sekaligus cahaya kecil yang bertahan di tengahnya. Dan mungkin justru di balik kegelapan itu kita bisa melihat apa artinya benar-benar hidup.